Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Bensaro Channel, gudang informasi guru dan siswa. Pada video ini kita akan membahas tentang materi kompetensi P3K Tenaga Kesehatan dan juga nilai ambang batas atau passing rate yang harus dicapai oleh peserta ujian berdasarkan edaran resmi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022, saya ucapkan selamat dan tetap berjuang dengan semangat untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi kompetensi yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Pada video sebelumnya, kita juga pernah membahas apa saja seleksi kompetensi yang akan diikuti oleh peserta ujian atau pelamar P3K Tenaga Kesehatan. Namun pada video ini kita akan kembali membahas materi apa saja yang perlu dikuasai oleh peserta ujian, khususnya tenaga kesehatan tahun 2022. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita langsung saja pada topiknya, yaitu apa saja yang termasuk materi seleksi kompetensi P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022 ini. Materi seleksi kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional meliputi yang pertama adalah ada materi kompetensi teknis. Materi kompetensi teknis ini Bapak Ibu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap atau perilaku yang dapat diamati atau diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang dilamar. Yang kedua yaitu materi kompetensi manajerial. Materi kompetensi manajerial ini Bapak Ibu bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan juga keterampilan serta sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang terkait dengan yang pertama adalah terkait dengan integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan juga berkaitan dengan pengambilan keputusan. Materi yang ketiga yaitu ada materi kompetensi sosial kultural yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan dengan sosial, ketiga kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Kemudian pada seleksi kompetensi juga pelamar P3K Tenaga Kesehatan akan mengerjakan soal wawancara yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita sudah mengenal apa saja materi seleksi kompetensi teknis. Sekarang saya juga memberitahukan kepada kita semua berapakah sebenarnya nilai ambang batas atau passing rate bagi pelamar P3K Tenaga Kesehatan. Nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi P3K Tenaga Kesehatan sudah diatur oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022 yang terdiri dari sebagai berikut. Pertama yaitu nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi adalah 0.
Artinya di sini teman-teman, pada seleksi kompetensi teknis tidak ada nilai ambang batas atau passing grade tertentu yang harus dicapai oleh peserta ujian. Berapapun nilai yang diperoleh, maka secara otomatis akan terakumulasi dengan nilai seleksi kompetensi lainnya. Yang kedua yaitu nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah minimal 130 poin. Pada seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural ini, ada nilai ambang batas atau passing grade yang harus dicapai oleh masing-masing peserta ujian. Artinya di sini teman-teman, jika nilai yang diperoleh teman-teman kurang dari 130, maka teman-teman atau Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti ujian akan dinyatakan gagal atau tidak lolos. Jadi di sini teman-teman dihimbau supaya nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural itu minimal diperoleh sebesar 130 poin ke atas. Yang ketiga yaitu nilai untuk wawancara yaitu minimal 24 poin teman-teman. Begitu juga dengan pada seleksi wawancara ini, nilai perolehan harus setidaknya 24 poin. Untuk itu silakan belajar dan persiapkan diri sebaik mungkin supaya teman-teman yang mengikuti ujian tahun ini lolos dan diangkat menjadi P3K Tenaga Kesehatan untuk tahun anggaran 2022. Seperti itulah Bapak Ibu dan teman-teman semua informasi yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Prof. Dentia Hulu dan sampai jumpa.